Kabupaten Boyolali, terletak 25 km sebelah barat kota Surakarta. Memiliki luas wilayah 1015 km persegi, dijuluki sebagai New Zealand Van Java. Wilayah ini terdiri dari 22 kecamatan, salah satunya Kecamatan Geladak Sari. SMA Negeri 1 Ampel, sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Geladak Sari yang terletak 16 km dari kota Boyolali. Sekolah di lereng Gunung Merbabu ini memiliki lingkungan sekolah yang nyaman, sehingga membuat suasana belajar terasa menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suwarto SPD, Wakil Kepala Urusan Kesiswaan SMA Negeri 1 Ampel. SMA Negeri 1 Ampel merupakan sekolah yang telah terakreditasi A oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah yang mengutamakan kenyamanan dalam pembelajaran siswa dan telah mendapatkan berbagai macam prestasi. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang menampung kreativitas dan mendukung partisipasi anak dalam pemenuhan hak dasar. Dalam menjalankan advokasi pencegahan siswa rentan putus sekolah, SMA Negeri 1 Ampel memaksimalkan dalam pemberian pelayanan terhadap seluruh siswa. Siswa rentan putus sekolah merupakan siswa yang dengan faktor tertentu dan adanya permasalahan dalam diri yang mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran di sekolah, bahkan rentan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Pemberian penyuluhan dan penanganan dalam mengatasi siswa rentan putus sekolah terus digencarkan untuk meminimalisir siswa rentan putus sekolah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhitung sebesar 15,75% dari 674 siswa di SMA Negeri 1 Ampel mengalami rentan putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pernikahan berdasarkan budaya dan adat, individu atau tidak termotivasi. Selanjutnya dari faktor ekonomi, dilanjutkan dengan faktor internal, dan yang terakhir, layanan pendidikan sekolah yang kaku dan belum memberikan kenyamanan untuk siswa berada di sekolah dan belajar. Dalam menyelesaikan permasalahan siswa, dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Teman sebaya. Peran teman sebaya sangat berpengaruh pada perilaku. Menjadi wadah bercerita karena memiliki pandangan dan pemikiran yang sama. Wali kelas. Tugas wali kelas adalah memantau perkembangan anak didik di kelas, memahami permasalahan dari setiap siswa yang diambil. Bimbingan konseling. Melakukan pendampingan individu bersama siswa dan pemanggilan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan. Home visit. Guru pendamping dan wali kelas akan mengunjungi rumah siswa apabila tidak terjadi perubahan perilaku pada siswa. Selamat pagi, Bu Ruth. Iya Pak, selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini saya hanya ingin konfirmasi saja. Iya. Apa benar anak atas nama Agus Gunawan itu merupakan anak perwalian dari Ibu Ruth?
Agus Gunawan ya Pak? Ya betul Bu, Agus Gunawan. Oh ya, itu anak perwalian saya. Nah, Ada apa ya Pak? Ini gini Bu, saya ingin sedikit konfirmasi saja Ye. bahwa beliau, Agus Gunawan ini jarang sekali ikut pelajaran saya. Ini absennya banyak yang tidak diisi sama nilainya masih kosong semua. Mungkin bukan hanya di jam saya saja. Ini jadi mohon nanti anaknya diberitahu ya Bu. Oh iya Pak. Terima kasih sekali untuk informasinya. Nanti akan saya konfirmasikan dengan anaknya dan saya nanti tak ngomong dengan anaknya biar nanti bisa mengikuti pembelajaran penjenengan selanjutnya dan juga mungkin mapel-mapel yang lain. Terima kasih Bu, ini hanya sedikit konfirmasi saja agar anak nanti kedepannya bisa ikut pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Iya, matur nuwun Pak. Ya, sama-sama Bu. Iya. Selamat siang Pak. Ini saya Muhammad. Di siswa perwalian saya itu ada salah satu anak yang jarang sekali masuk sekolah. Dan itu absennya sangat berkurang. Nah itu sebaiknya gimana gitu Pak? Atas nama siapa Bu? Agus Gunawan. Agus Gunawan. Begini saja Bu, karena ini kondisinya pandemi Ya. dan daring, Ya. jadi alangkah lebih baik kita panggil orang tuanya bersama anaknya untuk datang kemari Bu. Nanti kita selesaikan masalahnya di sini bersama gitu. Oh, begitu ya nggak apa-apa Pak. Nanti biar lebih jelas nanti ya Pak. Permisi Pak, Bu. Silakan masuk Bu. Waalaikumsalam. Duduk, Bu, Mas. Selamat siang Ibu. Mohon maaf, ini penjaringan diundang ke sekolah. Kami dari sekolah ingin mengkonfirmasi putranya Ibu yang bernama Agus Gunawan yang masuk Ibu. Ini kan beberapa hari tidak masuk. Ini dari Guru BK ingin menanyakan apa masalahnya gitu Bu. Atau enggak Pak? Ya, ini Bu, boleh diceritakan kenapa Agus tidak aktif dalam mengikuti pelajaran? Jadi begini Pak, setahu saya itu sekolahnya tutup. Di rumah IP-nya juga cuma ada satu. Belajar buat 3 anak saya yang masih sekolah semua. Oh gitu. Jadi Bu, meskipun kita ini sedang pandemi, sekolah tetap melakukan pembelajaran secara online Bu. Meskipun nanti kendalanya si Agus adalah HP itu tadi, sekolah tetap akan mengupayakan. Ya Mas Agus ya? Ya ini ada titipan dari kepala sekolah. Ini seadanya, semampunya, nanti supaya dipergunakan dan bermanfaat. Dan insya Allah bisa buat beli HP ya. Ini supaya diterima. Terima kasih banyak Iya, sama-sama. Terima kasih kepada kepala sekolah dan saya ya. Pak, hari ini tuh Agus kok nggak berangkat lagi ya? Bentar Bu. Gimana kalau kita mengisi di rumahnya Agus gimana? Gitu juga nggak apa-apa. Oke. Selamat Bu. Tunggu Pak. Oh ya. Ada apa ya Bu? Jadi begini Bu, kemarin itu kan dari sekolah sudah memberikan bantuan dalam bentuk uang. Diberikan pada Mas Agus supaya bisa untuk membeli HP agar bisa ikut pembelajaran secara daring. Nah sekarang kan ini anak-anak sudah masuk sekolah Bu, sekarang sudah tatap muka. Nah tapi kok sampai saat ini kok Mas Agus belum berangkat sekolah. Nah itu kami kesini tuh mau konfirmasi itu anaknya kenapa kok belum berangkat dan sekarang anaknya gimana. Maaf ya Bu, jadi begini, memang benar aku tidak berangkat sekolah. Selain membantu saya, aku juga bekerja di pabrik tempe. Ekonomi saya emang pas-pasan. Untuk biaya sehari-hari aja masih kurang, apalagi untuk biaya lain-lainnya.
Oh, jadi gitu loh. Jadi Agus selain bekerja, bantu ibu juga. Tapi ini Agusnya ada, Bu? Ada Pak. Bisa dipanggilkan? Bisa bisa. Iya, iya. Agus, kalau digulai Pak Guru, Bu Guru. Gimana kabarnya, Gus? Habis ngapain, Gus? Habis makan ternak, Pak. Oh, habis makan ternak. Kamu kerja ya, Mas? Coba ceritakan, kamu kerja apa? Saya membantu orang tua itu tidak bisa membebani orang tua. Mencari uang itu sangat susah. Setiap malam selalu sakit, Pak. Kalau bangunnya siang itu badannya sakit-sakit. Kalau pulang sekolah tuh jam 4 sampai jam 8 sampai rumah. Mas, ini sebenarnya kemauan Agus atau kemauan ibu? Kemauan orang tua, saya itu kerja hanya mendapatkan uang tuh 50.000, kalau enggak 100.000. 50.000 saya gunakan memenuhi kebutuhan orang tua, kalau enggak biasa sekolah. Karena itu saya kerja, uang itu enggak seberapa sih, Pak, karena dari kerjaan itu sangat susah, Pak. Kasihan orang tua saya bantu rumah aja. Kalau nggak saya bantu rumah, gimana mencari kebutuhan rumah, Pak? Oh gitu, Mas. Aku ngerti, Mas. Perasaan Mas Agus yang dilakukan Mas Agus. Tapi pertanyaan Pak Lutfi, kamu pengen sekolah enggak? Iya, Pak. Ibu sudah dengar sendiri ya, Agus sebenarnya pengen sekolah. Dan menurut saya gini, Bu, kerja dan bantu orang tua itu bagus. Tapi karena Agus pengen sekolah, maka sekolah itu yang utama. Kerja boleh, silakan. Bantu orang tua boleh, silakan. Tapi yang utama itu sekolah. Dan saya harapkan Agus tetap masuk sekolah dan jangan sampai putus sekolah. Itu pesan saya. Dan juga untuk ibu, diberikanlah motivasi kepada Agus supaya tetap semangat dalam sekolah. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi begitu Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi itu memang benar sekali. Bahwa kita sudah mendengar sendiri bahwa Mas Agus ini masih semangat sekolah ya, Mas, masih pengen sekolah toh. Nah, oleh karena itu minta mohon tolong Ibu untuk tetap memberikan semangat, memberikan motivasi dan dorongan supaya Mas Agus tetap untuk semangat sekolah ya, Mas. Dan kami, teman-teman dan Bapak Ibu guru menunggu Mas Agus besok sekolah lagi, nggih. Terima kasih Bu. Kami akan berusaha agar Agus tetap berangkat sekolah dan tidak putus sekolah. Jadi begini Bu, kami mau ngatur berhubung saya dan Pak Lutfi sudah bertemu Ibu dan Mas Agus dan kami sudah menemukan solusinya. Semoga ini nanti kedepannya Mas Agus baik semangat di sekolahnya dan kami dan Pak Lutfi mau pamit untuk berangkat ke sekolah. Ini saya mau pamit Ibu. Pamit. Saya tunggu di sekolah ya, Mas. Semangat ya, Gus ya. Tahapan penyelesaian kasus tersebut dapat diterapkan di kasus lain, seperti siswa yang terkendala sarana transportasi menuju sekolah. Dilakukan upaya dengan memberikan bantuan berupa tumpangan dari teman yang memiliki sarana transportasi. Kurangnya motivasi dan siswa cedera akibat kecelakaan. Memberikan pelayanan berupa pendekatan dan pemberian bimbingan motivasi kepada siswa. Keadaan yang menyebabkan terganggunya mental anak seperti perceraian orang tua. Pendampingan individu dan komunikasi dengan orang tua dilakukan untuk menyehatkan mental siswa. Dengan
Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, diharapkan dapat menekan angka siswa rentan putus sekolah. Mencegah siswa putus sekolah berarti menyelamatkan masa depan mereka untuk terwujudnya kehidupan yang layak dan berkualitas.